Ini adalah drone-nya. Wow. Kecil sekali teman-teman. Ini kecil sekali. Dan ini ada baterainya langsung di sini. Oke teman-teman, sore ini saya kedatangan sebuah barang yang harus saya buatkan video unboxingnya. Ya, kita lihat semua kemasannya masih baik, masih utuh. Ya. Oke, kenapa saya harus membuat video unboxing? Karena saat kita berbelanja online, terutama untuk produk-produk elektronik yang berharganya cukup mahal, kita harus melakukan video unboxing tanpa henti sebagai bukti bahwa barang sudah kita terima dalam keadaan baik, sesuai spesifikasi dan sesuai kelengkapan dari pabriknya. Contoh kasus seperti ini, misalnya kalau kita beli barang harga 20 juta, ternyata yang dikirim dalamnya adalah batu bata. Terus kita komplain pasti kan? Nah, pada saat kita komplain, kita hanya lakukan foto. Kita lakukan foto, kita ajukan komplain ke marketplace, nanti tokonya bilang, oh itu sudah direkayasa oleh pembeli, jadi penjual tidak bertanggung jawab. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita akan lakukan unboxing secara fair dari kemasan yang masih utuh. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita lakukan unboxing? Selain cutter tentunya, kita harus persiapkan knowledge kita tentang produk dan spesifikasi serta kelengkapannya. Jadi nanti kita begitu kita bongkar, kita sudah tahu, oh kelengkapan ini sudah ada lengkap sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapat, apa yang seharusnya kita beli. Oke, tanpa pakai lama, ayo kita lakukan unboxing teman-teman. Tada! DJI FPV Combo. Ini teman-teman yang akan kita unboxing sore hari ini. Kemasannya masih baik ya. Saya sudah beberapa kali membeli peralatan drone dari toko ini dan pelayanannya cukup baik. Makanya saya beli lagi untuk DJI FPV Combo. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. DJI FPV Combo. Di sini ada di bagian kemasan atas ada DJI Thumb, distributor resmi dari produk DJI di Indonesia. Ini adalah kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini. Ya, dari Thumb. Oke, aduh, masih rapi teman-teman nih. Bukannya masih belum tega, masih segel. Nah, gimana ya bukannya ya? Oke, kita lihat dalamannya teman-teman. Apakah kelihatan? Saya nggak punya kamera atas. Nah, ini kurang lebih dalamnya seperti ini. Ya, setelah kita buka, wow, so futuristic ya teman-teman, lihatin. Ini Google-nya teman-teman. Ya, nanti akan kita tes. First impression, aduh ini betul-betul canggih teman-teman. Kalau dulu saya main drone FPV zaman tahun 2013 pakai drone rakitan, ini Google-nya seperti ini teman-teman. Ini Google-nya seperti ini, bayangkan dengan sekarang yang bentuknya futuristik banget.
Ini saya dulu main FPV pakai ini, sinyal masih analog, sedangkan ini sekarang sudah digital HDMI. Jauh sekali ya teman-teman. Oke, dan ini adalah drone-nya teman-teman. Kita lihat. Ini adalah drone-nya. Wow. Kecil sekali teman-teman. Ini kecil sekali. Dan ini ada baterainya langsung di sini. Bayangkan ini adalah sebuah drone FPV ya, pabrikan punya, dengan build quality yang sangat bagus sekali. Bandingkan dengan yang ini, yang hasil rakitan saya. Ini drone hasil rakitan saya tahun 2013, sama FPV, cuman saja ini kemampuan aerobatiknya pasti kalah sama ini sih, jauh, soalnya ini berat. Dengan Google seperti ini ya, sekarang DJI mengeluarkan DJI FPV hanya sebesar begini. Ini kurang lebih setengahnya, dan jauh lebih ringan ini, DJI FPV ini. Kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan DJI Mavic Pro, ini seperti itu. Ini DJI Mavic Pro kalau kita buka, nah perbandingannya seperti ini. Ya, ya beratnya mirip-mirip sih, cuman lebih kecil DJI FPV. Dan perlu kita ketahui bahwa DJI Mavic Pro ini mempunyai 3 aksis gimbal, tapi kalau ini hanya 1 aksis saja, karena dia memang lebih ke arah untuk manuver ekstrim. Ya, dibanding dengan DJI Phantom 4, wah jelas kalah jauh ya. Beratnya jelas DJI Phantom 4 lebih berat jauh. Ukurannya pun jauh lebih besar. Kurang lebih seperti ini perbandingannya. Nah, kurang lebih seperti ini perbandingan antar drone. Ya, DJI Mavic Pro, DJI Phantom 4, dan DJI FPV yang terbaru. Oke, itu untuk perbandingan dengan drone DJI versi lainnya. Sekarang kita akan cek masih ada apa nih di dalam boxnya. Nah, inilah teman-teman, ini adalah remote-nya teman-teman. Nah, ini remote-nya. Ini remote-nya mirip dengan stick PlayStation ya, stick game. Nah, ini remote. Tapi ini enak banget ini dipegang ini. Ini enak banget. Build quality-nya oke banget lah. Bahkan saya kurang suka dengan punya Mavic Pro karena secara ergonomis ini lebih enak ya, lebih pas, istilahnya semua bagian tangan itu terisi, jadi kita bisa lebih mengendalikan drone kita lebih kokoh ya. Ini kita cek, cara ceknya kita tekan sekali, dia akan nyala. Ini indikator baterainya, artinya masih ada dua level. Kalau mau kita nyalakan, tinggal pencet sekali lagi. Ini sudah nyala. Oke, untuk remote control so far so good. Kemudian kita buka lagi di sini. Oh, ini adalah propellernya teman-teman. Propellernya bentuknya tiga sirip, berbeda dengan Mavic Pro dan DJI Phantom. Kita mendapatkan 1, 2, 3, 4. Kita hanya mendapatkan, sebentar saya cek lagi, propellernya 4. Kemudian di dus yang ini kita lihat, oh ternyata kita mendapatkan 2 set teman-teman. Jadi di sini ada satu set lagi propeller berisi 4 buah. Jadi memang kalau main drone racing ini kecenderungan drone nabrak itu sangat tinggi dibanding kita main ini. Saya terus terang aja bekerja menggunakan DJI Phantom dan DJI Mavic, belum pernah sama sekali crash, zero accident. Tapi kalau pakai ini
mudah-mudahan juga tidak ya. Kita melakukan pelatihan secara bertahap supaya meminimalisir terjadinya crash. Jadi soalnya kita main dulu di simulator yang banyak, yang sering, baru setelah itu kita main manual. Oke, kita lihat masih ada apa di dalam kemasannya. Dan kita masih ada 2 dus lagi. Kita buka yang ini. Yang ini adalah charger, teman-teman. Ini chargernya. Ini mirip dengan yang punya DJI Mavic Pro, juga mirip sih. Sama Mi Phantom mirip. Tapi kabelnya nggak ada di sini. Ini buat ke baterai ya. Ini buat ke baterai. Nah, kita masih punya satu lagi dus. Kemasan apa ini? Kita lihat, teman-teman. Ini kabelnya ini sepertinya. Kita lihat. Oh, bukan. Ini adalah baterai cadangan untuk Google. Dikasih ternyata ini baterainya, ini baterai untuk Google. Nah, ini nanti kita akan coba pada saat uji coba produk, karena baterainya harus disimpan di pinggang atau di belakang dengan tali khusus. Saya belum sempat melakukan studi tentang itu. Oke, di sini kita masih ada apa? Di sini kita lihat. Apa ini? Oke, ini adalah strapnya, teman-teman ya. Ini strap untuk Google. Lalu ini adalah kabel power untuk charger. Ini adalah kabel USB-C untuk menghubungkan Google dengan smartphone kita. Kemudian kita punya, ini adalah antena, teman-teman. Ini antena untuk disematkan di Google kita. Kalau saya nggak salah baca, ini kita mendapatkan 4 buah antena. Nah, ini antenanya, teman-teman. Antenanya nanti kita pasang di Google seperti ini. Ini kabelnya konektornya konektor SMA. Kalau kita sering merakit drone, itu sudah familiar sekali dengan yang namanya konektor seperti ini, karena konektornya sama persis dengan pernak-pernik kita zaman dulu ya. Ini juga masih menggunakan SMA, konektor yang sama. Nah, kemudian kita masih punya apa ini? Ini sepertinya drone cover nih. Wah, dapatnya warna hijau, padahal saya pengennya warna orange. Oh, warna hijau ya? Kalau nggak salah nih covernya drone. Iya. Sayang dapatnya warna hijau. Saya padahal pinginnya warna orange. Nah, ini kayaknya sih di sini nih. Kalau dari bentuknya ya, kayaknya sih di sini. Nah, itu ini kayaknya sih. Tapi nantilah kita klik belakangan. Oke, ada apa lagi? Sini ada semacam manual book, DJI FPV, dan di sini ada quick start guide standar saja. Dan masih ada lagi, ini adalah kabel power dari baterai FPV, baterai Google FPV ke Google ya. Kemudian kita juga dapat, ini adalah kunci L. Kunci L untuk melakukan untuk membuka ini kalau nggak salah. Di belakang sini ada setelan controller. Jadi controllernya ini kita bisa setel apakah dia akan kembali ke auto middle set ke center atau dia akan tinggal di posisi terakhir, karena kita bermain DJI FPV ini mirip dengan drone racing full manual, di mana kita melakukan manuver ekstrim sehingga joystick yang kita perlukan kadang berbeda karakteristiknya dengan joystick yang biasa kita pakai di Mavic atau di Phantom. Kemudian, ini adalah antena lagi, masih antena lagi. Ini antena ada 4
wow, keren sekali ya. Ini kayak maskernya Spider-Man. Saya lihat di YouTube ada yang di orangnya di airbrush seperti Spider-Man. Kemudian kita juga dapat kabel OTG. Nah, ini kabel OTG-nya. Ini fungsinya untuk menghubungkan dari Google USB-C. Nah, dari sini. Ini masuk ke smartphone. Jadi pada saat kita lakukan flight itu kita bisa lihat dari Google-nya, dan juga saat bersama kita bisa melihat dari smartphone untuk drone spotter kita, untuk asisten flight kita. Ini adalah spare-nya joystick untuk sticknya. Oke, dari unboxing sepertinya sudah semua. Jadi kita kumpulkan dapat apa saja. Ya, alat-alatnya seperti ini teman-teman. Mari kita singkirkan dulu. Oke. Jadi inilah yang kita dapat. Nah, selanjutnya adalah saya ingin memberitahukan satu hal penting di saat kita membeli drone baru dan baterai baru ya. Yang paling harus kita perhatikan adalah baterai, ya, baterai drone. Kenapa baterai drone ini harus kita cek secara teliti saat kita membeli? Karena pada saat shipping drone dan baterai lithium lainnya seperti baterai DJI Phantom yang seperti ini pada saat shipping dari pabriknya di Cina ke Indonesia, dia akan dikosongkan kondisinya. Jadi kondisinya mungkin hanya satu bar saja. Ini karena sebagai syarat bahwa baterai ini mulai dikirim dengan pesawat terbang, dia harus dikosongkan untuk mencegah terjadinya konslet dan menghindari kebakaran. Nah, sesampainya di Indonesia, baterai tersebut dalam kondisi yang sangat minim isinya. Ini bahayanya apa? Bahayanya adalah bagi kita kan konsumen, bahayanya adalah saat baterainya terus makin lama makin drop pada saat storage di toko atau di gudang dan lain-lain, itu lama-lama selnya cacat di dalamnya. Misalnya ini baterai DJI Phantom 4 itu ada baterainya ada 4 sel. Itu biasanya ada satu yang cacat. Kalau satu cacat nanti tidak akan balance pada saat kita lihat di smartphone kita. Nah, kalau dapat baterai seperti itu cepat-cepat langsung klaim garansi. Karena apa? Karena dijamin baterai Anda tidak akan awet. Itu pernah saya alami beberapa kali saya melakukan pembelian baterai drone meskipun dari toko DJI resmi di Indonesia. Dan memang pada akhirnya adalah toko tersebut melakukan penggantian. Tapi yang pasti kita harus melakukan pengecekan pada baterai drone ya. Contohnya ini baterai drone ini kalau kita cek, nah ini drone-nya baterainya nggak nyala nih. Kita harus cas dulu coba. Mungkin dia sekarang udah dipakai sistem yang lebih bagus, yaitu dia inaktif sampai awal pertama kali dipergunakan. Oke, kita cek ya baterainya. Ini chargernya kita colokin. Cabut, lalu kita lakukan pengisian. Oke, pada saat dilakukan pengisian lampunya nyala ya. Mudah-mudahan baterai ini pada saat selesai nanti dicas, saya cek semua selnya balance. Kalau nggak salah baterai drone DJI FPV drone ini baterainya adalah baterai 6 sel. Jadi paling tinggi di antara semua drone yang saya punya. Kalau baterai drone-nya DJI Phantom 4 kalau asal 4 sel, baterai DJI Mavic Pro ini isinya 3 sel. Sementara yang ini karena powernya mungkin butuh agilitas yang sangat tinggi, dia dibikin 6 sel. Dan harus diakui memang DJI drone itu kualitas baterainya sangat bagus. Dibanding saya menggunakan drone rakitan seperti ini flight time-nya maksimum hanya 10 menit. Kalau dipakai untuk
manuver-manuver yang ekstrim paling cuman 5 menit saja sudah waktunya sudah habis. Jadi begitulah kurang lebih proses unboxing dari DJI drone FPV yang beberapa bulan lalu di launching. Pada video berikut mungkin nanti kalau nggak males saya akan bikin video review pertama kali first impression menggunakan DJI FPV drone. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.